Halo kamu penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman menyeramkan saat mengemudi mobil. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tak perlu panjang lebar lagi, langsung simak ceritanya baik-baik. Ini pengalaman yang paling menyeramkan buat saya sendiri, bukan bersama orang lain. Kejadiannya sudah begitu lama, tapi saya tidak bisa melupakan semua kejadian itu sampai sekarang. Saya masih mengingatnya. Jam setengah 2 dini hari, saya baru pulang ngangkut Getavinus di tengah jalan. Saya dicegat oleh 3 orang. Awalnya saya pikir itu pasti orang gak baik, dan saya pun bersiap-siap, takutnya yang jegat saya orang gak beres. Karena waktu itu di kampung saya lagi marak pencurian mobil pick up. Mereka jegat saya, memohon ke saya minta diantar ke rumah sakit. Istri dari salah satu orang itu mau melahirkan. Suaminya berkata, "Mang, mohon maaf tolong ya, saya bukan mau berniat jahat. Tolong antarkan istri saya ke rumah sakit yang bisa cepat. Istri saya mau melahirkan. Kata bidan harus dibawa ke rumah sakit, sebab sudah pendarahan, harus secepatnya ke rumah sakit." Saya sudah pusing puter-puter cari mobil, ternyata tidak ada sama sekali. Tolong saya, pokoknya ongkos berapapun saya bayar. Jangan nanya ongkos berapa-berapa ya. Cepat gotong ke mobil, biarin di mobil, Mbak juga yang penting bisa ke rumah sakit. Cepat Mang. Saya langsung parkir balik arah. Istrinya sudah dibaringkan di bak mobil. Saya lihat kondisinya lemah, ada banyak darah juga. Singkat cerita, saya sudah masuk jalan raya. Saya bawa mobil agak ngebut tujuan rumah sakit PMI di Bogor. Pas di Ciawi, ayah diminta berhenti. Tok tok tok. "Mang, berhenti Mang." "Kenapa lagi Mang?" Saya lihat suaminya ngomong ke saya sambil menangis. Mertuanya juga. Dia bilang, "Mang, sekarang kita pulang lagi saja." Bayinya sudah lahir, cuma ibunya keburu meninggal karena pendarahannya parah. Kita pulang saja sekarang, gak perlu dilanjutkan ke rumah sakit. Bayinya selamat, sayang ibunya meninggal. Awal dari itulah selama 1 bulan lebih, siang malam saya merasa selalu ada yang mengikuti saya. Tiap malam, saat saya tidur saya selalu mendengar suara tangisan perempuan. Saat sedang sholat Isya, kadang ada sosok perempuan berdiri di samping saya. Saya pulang narik tengah malam sendirian. Mobil yang saya bawa terasa seperti muat beban yang sangat berat. Dan saya hampir masuk jurang ketika saya melewati jalan sepi. Astagfirullahaladzim. Ada sosok perempuan, wajahnya pucat. Matanya cuma terlihat yang putih saja. Hidungnya seperti kain kafan. Duduk di sebelah saya. Telinga saya cuma mendengar suara perempuan menangis lalu menjerit seperti menjerit kesakitan. Saya kaget tiba-tiba ada sosok perempuan berwajah pucat seperti mayat duduk di sebelah saya. Ban mobil sebelah kiri hampir terperosok. Saya istighfar tanpa henti. Saya mundurkan mobil ke posisi semula. Saya buang muka ke sebelah kanan sambil menatap ke depan. Sesampainya di garasi, saya langsung pulang jalan kaki. Dari garasi yang punya mobil sampai ke rumah, saya merasa ada yang mengikuti saya. Hampir setiap malam saya bermimpi ada perempuan memohon-mohon ke saya untuk menjaga anaknya. Dan tiap saya terbangun dari mimpi saya selalu mendengar suara perempuan menangis. Ternyata bukan cuma diri saya sendiri yang merasa terganggu, yang punya mobil pun merasa terganggu tiap malam. Subuh-subuh saya ditelepon sama yang punya mobil. Dia bilang, "Tep, tolong cerita yang jujur. Kamu pernah bawa apa pakai mobil itu? Kamu mah kan urat sarafnya udah putus, gak ada takutnya. Aneh tiap malam keganggu sama yang begituan. Udah sebulan lebih ini, tiap malam itu mobil kadang mesinnya nyala sendiri. Lampunya juga nyala sendiri, terus mati sendiri.
Kadang suka ada suara beledak-beleduk di mobil, kayak ada anak kecil loncat-loncat. Aneh, bener-bener gak enak, Sep. Bina aneh juga sama anak-anak pada ketakutan. Sekarang mereka ngungsi ke rumah mertua tadi malam. Saya ceritakan semua, bahwa saya mau nolong orang mau melahirkan di jalan, keburu meninggal akibat pendarahan, dan meninggal di atas mobil itu. Setelah saya ceritakan semua, bos saya langsung ngajak saya ke rumah orang tua itu. Tujuannya mau menanyakan siapa nama perempuan yang meninggal itu. Sampai di rumah orang tua si perempuan itu, saya melihat ada bayi mungil. Tanpa terasa saya keluar air mata. Setelah di rumahnya, itu kami pamit pulang. Bos saya langsung belanja untuk keperluan selamatan, juga memanggil tukang masak malamnya. Selamatan tahlilan dengan memanggil beberapa orang kiai juga ustadz di kampungnya. Saya pun diminta datang saat acara selamatan. Sebelum tahlilan dimulai, saya diminta menceritakan dari awal sampai akhir atas apa yang saya alami semenjak kejadian seorang perempuan meninggal di atas mobil itu. Saya ceritakan, siang malam saya merasa ada yang mengikuti. Tiap malam telinga saya mendengar suara tangisan dan jeritan perempuan. Mata saya tiap malam diperlihatkan sosok perempuan berwajah pucat. Dan di mobil pun banyak keanehan yang tidak masuk akal. Sesudah kami melakukan selamatan, esok paginya kami mengajak keluarga perempuan itu berziarah ke kuburan ibu dari bayi yang saya gendong. Depan kuburannya, dalam hati saya berkata, saya akan jaga anakmu yang kau titipkan kepadaku. Pergilah dengan husnul khotimah. Jangan khawatir tentang anakmu, meski banyak jin jahat memfitnah ragamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanmu di tempat yang paling indah. Tak terasa jarum jam terus berputar. Pagi ketemu pagi, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun. Si bayi mungil itu setiap kali ketemu saya, dia selalu memeluk saya seolah-olah saya seperti ayah dan ibu kandungnya. Nah, itulah pengalaman saat saya menaiki mobil sendirian. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pengalaman seperti yang saya alami, jangan lupa komen di bawah. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa share dan like channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.